Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya Antorekdin. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teknik penyiaran radio dan TV. Nah, televisi ini dia adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi sendiri pun berasal dari bahasa Latin, yakni kata tele dan vision yang mempunyai arti tele yang artinya jauh dan vision yang artinya tampak. Jadi televisi ini dia berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Penemuan televisi sendiri pun dia disejajarkan dengan penemuan roda, karena penemuan ini dia mampu mengubah peradaban dunia. Di Indonesia sendiri pun televisi ini dia memiliki penyebutan yang secara tidak formal, yakni TV, TV ataupun TV. Pengertian televisi pun ada juga pengertian secara etimologi, yakni menurut David dan Usman ini kata televisi ini dia merupakan perpaduan dari kata Yunani dan Latin, yakni tele yang berartinya pada suatu jarak, dan ini pun juga dipakai untuk menyatakan bentuk komunikasi jarak jauh lainnya seperti telegram dan juga telepon. Sedangkan vision ini dia berasal dari kata Latin yang artinya video, yang artinya saya lihat. Jadi televisi ini dia adalah pemancaran dan penerimaan gambar dari objek yang sedang bergerak dengan bantuan gelombang radio. Bahwa televisi pun dia mempunyai daya ketertarikannya sendiri. Karena apa? Dia mampu menarik perhatian audiens. Karena televisi ini memiliki beberapa unsur, yakni unsur kata-kata, unsur musik, sound effect, serta unsur visual bergambar. Gambar ini pun merupakan gambar hidup yang mampu menimbulkan kesan yang mendalam pada penonton. Salah satu sifat siaran TV yakni dia adalah siaran live streaming ataupun siaran langsung, sehingga pesan yang disampaikan penonton itu tidak mengalami proses yang berbelit-belit. Karena keistimewaan televisi ini dia menyebabkan televisi dianggap lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Berlanjut. Kemudian dia ketika untuk membuat salah satu siaran televisi itu dia harus mampu melibatkan seluruh kru maupun membutuhkan banyak orang. Tetapi hasil dari itu siarannya itu pemirsa jadi mudah mengerti, bahkan terhibur, karena tingkat kesulitan itu dia juga bervariasi berdasarkan beban kru, produk, peralatan, pengisi acara, artis, narasumber, dan juga pelaksanaan produksi dieksekusi. Apapun panjangnya proses produksi televisi, itu dia berdasarkan tahapan perencanaan sampai siap ditayangkan di televisi, yang harus dilakukan dengan teamwork ataupun kerjasama tim. Produksi televisi ini dia bukan hanya pekerjaan individual, tetapi dia ini membutuhkan pekerjaan tim. Apabila sebuah program televisi yang dibuat atau diciptakan ini dapat dimengerti oleh audiens, apresiasi kesuksesannya itu dia harus diberikan kepada tim produksi yang bekerja sama. Karena menurut Herbert Zell, dia mengatakan bahwa seorang profesor penyiaran dan seni berkomunikasi pada media elektronik di San Francisco University itu dia membutuhkan banyak orang dan juga tahapan produksi yang mempunyai susunan itu secara rapi dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Adapun beberapa strategi teknik penyiaran yang baik. Ada beberapa strategi, yakni yang pertama head to head, program tandingan, blocking program, dan juga strategi buayan. Jadi yang pertama ini head to head. Jadi head to head di sini dia merupakan suatu program yang mana dia menarik audiens yang sama. Jadi audiens ini dimiliki satu atau beberapa stasiun televisi saingan. Dalam hal ini bahwa stasiun televisi itu dia mencoba menarik audiens yang tengah menonton program televisi. Program televisi sendiri pun dia memiliki saingannya masing-masing. Misalkan RCTI bersaing dengan Metro TV, Kompas TV bersaing dengan Global TV. Kemudian yang kedua adalah program tandingan. Program tandingan di sini dia merupakan strategi untuk merebut audiens yang berbeda dari stasiun saingan untuk pindah ke stasiun mereka sendiri. Kemudian yang ketiga ini blocking program. Blocking program di sini dia merupakan audiens
di mana dia harus mempertahankan untuk tidak pindah saluran dan menyajikan acara yang sejenis dalam waktu siaran yang tertentu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.